Guys, seperti yang tertera pada judulnya, kali ini aku akan membahas tentang eh, kebiasaan yang ada di Korea ya guys. Jadi kebanyakan di Korea itu, jadi tempat makan di Korea itu semuanya menunya hampir sama ya guys. Jadi di sana tuh menunya itu sama seperti kalbitang, terus bokkeumbap, bibimbap, ya yang seperti itu. Yukejang, pokoknya yang seperti itu semuanya, hampir semua di Korea, di sudut Korea itu ada makanan itu menunya itu semua semua sudut Korea itu menunya seperti itu ya teman-teman. Mungkin ada yang lainnya, itu biasanya diadopsi dari eh, negara lain ya, kadang ada dari luar Korea gitu. Kalau di kita kan menu di setiap kota itu beda-beda, bahkan di setiap kampung ya beda-beda ya. Ada apa yang ayam geprek lah apa, terus terus ada seblak apa, ada coto Makassar, terus nasi Padang, kan beda-beda ya tiap daerah itu. Kalau di sana tuh hampir satu seluruh Korea itu semua makanannya ya. Kalau nggak percaya kalian nanti bisa datang aja langsung ke Korea ya. Terus juga yang namanya tilang elektronik itu ya. Seperti kalau kita melanggar di lampu merah gitu ya. Jadi misalnya kecepatan harus 60, kita kelewatan jadi 65 atau 70 kilometer per jam. Itu bakalan kena tilang guys. Tapi ditilangnya bukan di tempat. Nggak ada yang jaga-jaga polisi di sana tuh nggak ada. Jadi di sana tuh otomatis nanti 2 hari kemudian tuh bakalan ada tagihan ke tempat kalian kerja ya, atau ke rumah mungkin ya kalau yang punya rumah. Kalau sebagai orang asing biasanya ke tempat kerja, nanti harus dibayar, itu tuh harus dibayar. Soalnya kalau nggak dibayar nanti kita bakalan di blacklist dari negara itu ya teman-teman. Jadi suatu saat kalau mau datang lagi ke Korea itu nggak bisa kalau pekerja asing ya, karena ada pelanggaran yang tidak dibayarkan kayak gitu. Terus kenapa orang Korea anaknya sedikit? Karena biaya hidup mereka itu mahal banget guys. Untuk biaya sekolah anak mahal, untuk melahirkan mahal, untuk menikah itu yang paling mahal ya teman-teman. Makanya mereka tuh paling punya anak itu satu ya, paling banyak dua gitu. Mungkin yang tiga orang kaya banget kali ya, atau mungkin yang kebablasan. Biasanya juga mereka jarang yang mau menikah gitu ya teman-teman, karena ya itu dia nggak mau ngempanin anak orang gitu, terus nggak mau hidup susah nantinya di masa tuanya, padahal itu sebuah persepsi yang buruk ya teman-teman. Kalau di negara kita banyak anak banyak rezeki ya guys. Lalu untuk transportasi juga ya, mereka itu masih tetap menggunakan transportasi umum ya teman-teman, seperti bis, kereta api ya, subway gitu ya, kereta listrik maksudnya KRL gitu, daripada naik taksi. Biasanya yang banyak naik taksi itu orang asing ya guys, karena nggak mau ribet. Kalau orang asing itu pengennya langsung nyampe, padahal harganya menurut orang Korea itu sangat mahal. Kalau naik bis itu cuman 1.000 gitu, 1.200. Kalau naik taksi bisa nyampe 5.000, 6.000. Itu menurut mereka sangat mahal sekali ya. Jadi mereka biaya hidupnya itu sangat ngirit sekali teman-teman. Terus juga orang Korea itu em, sampai umur 70-an itu masih banyak yang kerja di pabrik ya. Beda dengan orang-orang kita yang udah perutnya buncit-buncit, manja-manja. Mereka itu badannya kurus-kurus. Terus juga kenapa ya Ajuma-ajuma itu rambutnya keriting semua loh. Kalau kalian perhatikan ya, orang-orang tuanya itu rambutnya dikeriting semua. Yang rambutnya lurus itu cuman anak-anak muda aja teman-teman. Kalau nggak percaya kalian bisa lihat, dicek dari film-film gitu, kalau yang buat belum pernah ke Korea ya. Kalau yang udah pernah ke Korea pasti tahu deh, pasti ngeh dengan hal ini ya guys. Orang Korea itu hidupnya monoton guys kalau menurut aku ya. Jadi tiap hari dia tuh pagi berangkat kerja, pulang, tidur, besok kerja lagi. Jadi nggak ada kegiatan lainnya selain itu ya, buat yang orang-orang miskin ya, seperti orang-orang biasa menengah ke bawah gitu ya.
hidupnya seperti itu setiap hari ya, kecuali mungkin yang bos-bosnya sering berangkat ke luar negeri atau sering jalan-jalan gitu ya. Orang Korea itu nggak ada yang jalan-jalan kayak gitu ya. Walaupun sebenarnya bisa aja mereka pergi ke luar negeri gitu dengan eh, gaji yang segitu, tapi mereka lebih memilih nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau libur ya udah gitu. Jadi nggak, malah mereka lebih mementingkan kerja, setiap hari kerja kerja, hidupnya tuh cuman buat kerja terus pulang tidur, kerja pulang tidur kayak gitu. Bosen banget ya kalau orang kita kayak hidup kayak gitu. Mereka tuh nggak ada ini, nggak ada bertetangga sama sekali gitu. Satu tetangga aja kadang nggak ngerti siapa, soalnya mereka kan tinggalnya di apartemen ya, jadi ya masing-masing aja hidupnya kayak di kota. Mungkin kalau kita di kota besar nih kayak gitu ya, kalau di kampung-kampung kan enggak, jadi enggak ada bahan ngegibah gitu kalau di Korea. Makanya mereka hidupnya lurus-lurus aja ya, enggak ada saling sikut gimana gitu. Mungkin dari kalian ada yang pernah tinggal di sana dan ngasih tahu perbedaan lainnya yang dari yang di luar aku sebutkan tadi. Aku mungkin belum ngeh lagi, apalagi ya yang biasanya berbeda dengan orang kita, kehidupan mereka itu. Bagi yang tahu boleh komen di bawah ya, apa aja nanti bikinkan video lagi. Oke.